Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya PMI. Berjumpa di podcast PMI Jawa Barat TV menyuarakan kemanusiaan. Ya, di podcast yang perdana ini mengawali podcast kita, rangkaian podcast PMI Jawa Barat. Kita sudah mengundang seorang pemuda, remaja yang luar biasa. Dia lahir di Bontang, Kalimantan Timur. 3 April 2006 gitu. Dia adalah koordinator Porpis di Jawa Barat, terpilih pada tahun 2023. 23. Pemilih Jawa Barat 22. Terus terpilih juga jadi koordinator Porpis nasional di tahun 2003. Iya, 2003 di Lampung ya. 2003. Di Unasnya, oke. Beliau itu dia itu the one and only Paja Mahendra. Kang Paja. Kalau bicara pendidikan, SDN di Kiara Condong. 038 ya, SDN Kiara Condong, Bandung. Lulus tahun 2018 ya? 2018. Bentar dihitung dulu. Wah, Iya, lupa pasti. 2018. Emang lupa, saya juga lupa lulus kapan sih. Ya 2018. 2018. Terus SMA di Kartika Chandra. Di Kartika Chandra. Oh, iya. Alumni-alumninya silakan bisa dikontak kembali, Kartika Chandra. Dan sekarang siswa di SMA Negeri 21 Bandung. Was, mantap. Salikur SMA 21. Ini dia Kang Paja. Kita coba bedah seperti apa. Dibedah. Ya. Oke. Untuk organisasi di SMP katanya PKS ya, PKS Patroli Keamanan Sekolah. Ya, beda, bukan PKS yang itu. Ini Patroli Keamanan Sekolah. Gitu. Terus sekarang aktif di PMR SMA Negeri 21 Bandung. Komandan bukan? Bukan. Oh, bukan. Udah lengser juga, udah pergantian. Lengser dilengserkan? Lengser. Yang dilengserkan mah yang ono. Siap. Yang ono. Oke, Kang Paja lah. Kita podcast karena perdana ya. Ini benar-benar perdana alatnya juga perdana. Kang Paja itu kamu perdana di sini. Kita ngobrol santai aja, nggak yang berat-berat ya. Karena kamu nggak akan kuat gitu. Biar kita saja. Oke, untuk sekarang sekolah gimana? Lancar? Sekolah lancar alhamdulillah. Tersisa 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. 3 bulan. Udah kelas 3 berarti ya? Udah kelas 3. Oke, udah kelas 3 di SMA 21. Bentar lagi jadi alumni juga nih. Iya. Rencananya kemana? Rencana ke Unpad. Ke Unpad. Kenapa pilih Unpad? Kenapa pilih Unpad? Karena pengen. Oh, karena pengen. Kirain ada sesuatu di Unpad. Tidak gitu. ada. Ada kakak senior yang sudah kesana duluan kirain. Ada sih, tapi bukan. Cuma senior aja. Senior aja. Siap. Di Unpad 3 bulan lagi. Unpad mau rencana ngambil apa di Unpad? Ada tapi rahasia. Oh, masih rahasia? Masih rahasia. Siap, rahasia. Semoga keterima aja. Oh ya, Kang Pajil kan di PMR ya, berarti di SMA aja ya? SMP enggak? SMP enggak? Enggak, di SMA aja. SMA aja. Pas masuk kenapa kira-kira betul pengen masuk PMR aja? Kalau misalnya ada 2 alasan. Ada alasan yang dikeluarkan ke publik, ada juga alasan yang asli. Mau yang mana Kang Denny? Iya. Kang Denny mau yang mana? Banyak teka-teki nih putar-putar. Mau yang mana? Pokoknya yang boleh diketahui saja lah. Yang boleh diketahui. Yang boleh diketahui itu karena diajak soalnya. Diajak atau ditipu? Diajak. Oh, diajak. Karena kebetulan aku sendiri itu nggak aktif waktu kelas 10. Nggak aktif. Maksudnya nggak aktif dimanapun. Nggak aktif di PMR. Tapi di masih eskul lain? Di eskul lain basket waktu itu. Oh, basket. Anak basket ya? Anak basket. Oh, iya. Nah, waktu kelas 11 ada teman yang ngajak buat demo ekskul. Kelas 11. Berarti nggak masuk di kelas 10. Apanya? Masuknya? Masuk pas kelas 10. Cuman kan zaman-zaman Covid. Oh iya. Iya, zaman-zaman Covid pas kelas 10 tuh. Pas kelas 11 diminta tolong bantuin bikin mixingan dong. Kok PMR ada mixingan? Seperti waktu itu bingung. Oh, akhirnya dibantuin, lalu terjadilah seperti ini. Oh, jadi bisa mixing. Iya. Oh iya, kenapa mixingan? Karena biasanya PMR itu kan kalau demo kabaret ya. Iya, kabaret. Biasanya kabaret. Rata-rata kabaret, terus ada drama-drama. Iya. Jadi pinter acting semua. Insya Allah. Gitu. Iya. Jadi itu latar belakangnya ya. Iya. Itu yang boleh diketahui. Kalau yang tidak diketahui mah ya senior juga pasti. Enggak senior. Oh, enggak. Seangkatan. Bukan senior, seangkatan. Siap. Berarti yang selama ini di PMR itu Kang Paja sudah punya pengalaman apa aja? Apakah lomba kah? Terus
Selain dari koordinator Porpis ya? Iya. Di PMR SMA Negeri 21 itu Di apa aja? di PMR ikut lomba ya, bikin lomba juga ya. Oh gitu ya? Bikin lomba ya. Berarti juara? Apanya? Pernah juara? Pernah tuh. Oh, Juara alhamdulillah. terus. Wah, alhamdulillah. Bosan dong juara terus. Siap. Udah bikin lomba. Bikin lomba juga. Terakhir bikin lomba kapan? Tahun kemarin. Akurat PP4, Akurat PP4. The Rise of the Youth Red Cross. Oh iya, iya. Kalau ikut lomba terakhir? Ikut lomba terakhir di Akper Akper. yang di SMK 13. SMK 13 Bandung. Juara. Juara. Juara apa aja sih coba? Juara pertolongan pertama dan pembalutan. Oh, terus Kalau fokusnya emang di PP. Kang Paja fokusnya di PP. Di PP. Sukanya. PP sukanya PP. Terus kalau yang pertama banget juara itu halang rintang. Halang itu kan pasti tandu. Enggak bikin tandunya, cuman halang rintangnya aja evakuasi pasien, yang kayak gitu. Oh iya, evakuasi pasien halang rintang ya. Iya. Itu di SMK 13 juga. SMK 13 juga. Oke. Pertama kali dapat pialanya di SMK 13 dan piala terakhir juga di SMK 13. Oh iya, mantap. Berarti tidak salah ya diundang ya. Jadi kompatibel sekali ya. Kalau sekarang masih PMR? Udah nggak terlalu fokus sih kalau di PMR unit ya. Kalau di PMR unit udah nggak terlalu. Karena udah lengser juga kan. Jadi Udah paling lengser, bantu dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Dikit-dikit Jadi aja. penasehat umum gitu. Iya, misalnya anak-anak ada kesulitan yang kayak gitu baru. Kira pasti PMR program apa aja yang sudah dicanangkan Kang Faja di SMA 21 gitu. Di SMA 21. Iya, program sosial atau yang menurut Kang Faja itu ikonik sampai sekarang bahkan masih dilaksanakan. Selain dari lomba ya. Selain dari lomba yang masih dilaksanakan internal berarti ini ya, Iya, yang internal dilakuin aja. di unit aja. Paling ya kayak yang lain kayak CPD yang kayak gitu kan. Terus kita juga kalau tahun ini angkatan baru tuh pengen latihan yang rescue, quick rescue apa lupa. Oh iya ya. Tapi khusus anak sekolah itu. Khusus anak Di sekolah. sekolah. Anak-anak PMR-nya aja tapi itu. Mm-mm. Udah itu? Udah itu apa ya? Kalau zaman aku karena masih setengah COVID, Ada keinginan yang belum tersampaikan? Tersampai? ada sih sebenarnya kalau keinginan di PMR unit ya. Iya. Pengen bikin lagi acara yang lebih meriah dan bisa tahunan gitu. Oh gitu bisa Iya. continue tahunan gitu ya. Tahunan Oh. terus menerus kayak gitu. Sayang kan dalam jangka setahun 2 tahun pasti selalu ada masalah kayak gitu kan. Siap. Berarti materi kan Kang Faja itu fokus di PP ya. Di PP Materi PP. Tapi materi lain tetap mengikuti tetap ngikutin. di PP. Kenapa bisa? Saya mau pengen PP gitu. Karena tertarik sama pertolongan pertama dan emang tertarik pada bidang kesehatan juga. Kesehatan juga. Ya. Tapi nggak ada berencana jadi perawat? Dokternya sih. Oh dokternya? Dokternya. Luar biasa. Ngincarnya gitu. Dokternya? Dokternya. Dokter hewan? Dokter bedah. Dokter bedah? Dokter bedah Oke, spesialis. spesifik ya, spesialis bedah. Ya, spesialis. Kenapa harus ada alasannya dong kan? Kenapa dokter bedah? Apakah memang suka menyayat hati orang lain atau gimana? Kalau alasan yang pengen jadi dokter bedah ini karena pengen nyembuhin tremor. Tremor sama? Penyakit tremor. Tremor itu kan yang Iya yang ya itu kan. Itu sebenarnya belum bisa sembuhin, paling diredain aja ya, sama iya, ini kan. obatnya. Nah, harapannya sih kalau misalnya udah jadi dokter walaupun pasti nggak mudah ya, pengen nyoba nyembuhin tremor. Tremor. Bagus, Karena bagus. yang ini tuh Iya. orang-orang banyak yang cukup terganggu. Aku juga sebenarnya tremor kan. Kenapa? Benar, tremor. Kenapa? Kenapa tremor? Tremor. Kenapa tremornya? Tremor. Aku di waktu SMP itu kalau disuruh kan ada praktek baca puisi ya. Iya. Itu gini. Oh, itu gugup. Hah? Gugup itu biasanya. Iya, tapi kalau ngerjain sesuatu juga yang kecil sama. Oh, iya iya. Ngeganggu ya? Sendiri, Ngeganggu. ya pastilah. Apalagi Nah, kalau kita lagi Penting gitu, Apa yang penting penting gitu. kan. Ya itu. kalau gugup pasti lebih ya kalau gugup kan Lebih kayak kerasa. nggak perlu yang tremor juga pasti gemeteran. Iya. Aku kira cuma gugup gitu. Pas aku coba sendiri ngerjain sesuatu yang kecil, kadang-kadang suka Iya, suka gitu tremor. juga. Ya membuka aib dikit. itu tujuannya ingin. Iya, fokus utamanya Ya. itu. Jadi kenapa bisa milih dokter bedah itu ingin bisa nyembuhin Ingin tremor. tremor. Luar biasa sekali tujuannya. Semoga tercapai lah. Amin. 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 Tidak ada tujuan lain dari hidup ini. Aduh. Tidak pengen jadi artis gitu gimana? Enggak tertarik sama dunia entertainment. Oh iya, boleh. Kurang tertarik sama dunia entertainment. Tapi kalau ngelihat sih ya karena walaupun kita baru ketemu pas di TC ya, Jembara ya. Pojinya kayak lebih humble gitu ya, bisa apa ke orang lain itu. Mudah akrab lah.
nggak tahu muda akrab, nggak tahu agak sedikit buhaya gitu. Orang-orang menyebut saya so asik sih Ya, so sebenarnya asik, kadang-kadang gitu. So asik Cuman gimana emang kayak gitu kan orang saya mah. yang nggak ya so asik kalau asik sendiri gitu kan. Tapi kalau bisa asik bareng-bareng kan bukan so Lebih asik ramai. namanya ya. Ya. Iya. Berarti dari materi yang kan 7 ya kalau kita 7. kenal ya di materi PMR itu. Dari 7 Kang Paja lebih fokus ke pertama karena memang tertarik ke dunia kesehatan, ingin jadi dokter juga. Iya. Aduh. Dan selama ini ilmu yang PP ini, ilmu PP ini pernah dipraktekkan nggak? Di dunia nyata. Iya lah. Apa pasti pernah. Pasti pernah. Pasti pernah. Apa. Pengalamannya gitu. Pengalamannya sih yang spiritual atau yang fisik? Ya dua-duanya lah. Malah. Nah, ya kalau misalnya ngebahas yang rame banget sebenarnya jarang. Kalau menurut kalau Faza tuh ngelihatnya kasusnya semakin parah, Faza ngelihatnya semakin asik. Oh gitu. Semakin rame gitu buat diobatin. Oh, ramenya itu ya. Ramenya itu diobatin. Lihat orang diobatin tuh rame. Apalagi kalau Faza yang ngobatin itu lebih rame. Gitu. Iya. Kalau kayaknya yang paling asik yang paling kebesar duluan itu waktu jaga medis di Pagelaran. Pagelaran sekolah. Pagelaran sekolah ada ekskul kabaret Iya, ngelakuin pagelaran. Nah, setelah pagelaran beres mereka itu banyak yang kena shock. Banyak kasus medis shock. Iya. Gimana itu shocknya kenapa? Shock kayak yang kecapean kan. Soalnya mereka main 4 kali dan itu lama durasinya. Dan mereka breaknya sebentar banget. Apalagi persiapannya juga kurang kayak gitu kan. Jadi pas beres 4 sesi mereka tepar. Ini shock, tapi beberapa orang bilang kesurupan. Padahal bukan gitu. Iya, Itu cuma kecapean aja gitu. Di ilmu PP tidak ada kesurupan. Tidak ada kesurupan. Walaupun kadang-kadang kita lebih enak nyebut kesurupan. Biar cukup didoain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Sobat PMI, sebelum kita tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit mengenai aktivitas Kang Paja ya. Kang Paja di sekolah, PMR, terus ketertarikan di PMR, kenapa bisa tertarik di PMR? Ternyata luar biasa sekali tujuannya. Sangat mulia sekali. Sebelum lebih jauh, nih kita ada quick question. Game quick question. Ini harus benar-benar cepat. Minum dulu. Nih, harus tanya cepat. Siap. Berpikir tidak lama. Kalau berpikir lambat, bukan game quick question namanya. Oke. Ini ada 100 pertanyaan. Buset. Ujian PP cuma berarti 100 pertanyaan ya. Oke. Siap-siap ya. Cepat ya. Oke. Pertama. Berbicara atau bertanya? Apanya? Jangan nanya balik atau berbicara atau bertanya. Ini penting menjawab. Kayaknya. Ulang. Ini pertanyaan apa lagi, berbicara atau bertanya? Oke. Kuliah atau kerja? Kuliah. Kenapa kuliah? Karena saya sendiri mampu untuk kuliah, melihat kondisi keadaan keluarga. Kalau misalnya keadaan keluarga tidak mampu, ya mending kerja dulu, kita gap year. Orang tua didorong, dipaksa? Nggak, kayak mereka sebenarnya ngebebasin, cuman katanya lebih baik kuliah aja dulu. Kita juga masih mampu kok buat kuliah S1. Oh iya, gitu. Mantap. Tapi kalau bisa dapat beasiswa mungkin lebih enak ya? Iya. Amin. Udah nyoba nyari beasiswa? Lagi nyari. Oke. Lagi nyari yang pas. Siap. Semoga dapat lah. Amin. Sekaligus. Oke, menolong atau ditolong? Menolong. Luar biasa, karena ikut PP gitu. Enggak juga sih. Karena kayaknya kebiasaan dari dulu juga itu. Suka menolong. Suka menolong ya. Menolong sebatas manusia atau hewan juga? Manusia, hewan, kayaknya iya deh. Pokoknya yang kelihatan membutuhkan pertolongan dan gitu. ingin ditolong, biasanya aku tolong. Mantap. Oke. Pantai atau gunung? Pantai. Kenapa lebih pantai? Karena sebenarnya kalau misalnya buat liburan lebih enak pantai. Karena enak gitu. Nyari karena di Bandung ya. Bandung kan ada pantai gitu. Iya. Misalnya kita liburan lebih enak ke pantai. Lebih enak di pantai ya. Tapi misalnya kita nyari tempat untuk tinggal, Faza lebih milih di gunung. Sebenarnya. Daerah atas Dago gitu kan. Tapi sekarang tinggal di daerah bawah. Pantas mau di pantai, mau di gunung. Biar adem gitu kalau di gunung kan buat tinggal. Kirain alasannya pantai karena ada banyak yang bisa dilihat gitu di pantai gitu. Laut aja yang bisa dilihat. Laut aja. Oke, kirain gitu ya. Oke. Pacar atau sahabat? Sahabat. Berapa pacar? Apa? Pacar berapa? Nggak punya. Nggak punya. Percaya. Sumpah guys, saya sudah punya pacar.
Saya tidak punya Curiga, pacar. ya, ada ya ditayangkan Nggak apa-apa, tayangin aja. Oh, benar. Catat Benar. saya putus tahun kemarin. Itu bukan nggak punya, baru putus sudah. Putusnya tahun kemarin gitu. Setelah pulang dari Lampung. Setelah pulang kampung. Setelah pulang dari Lampung. Kasihan tuh kali. Berarti banyak hal yang dilaporkan ke pacarnya ini. Jawab cepet ya. Jawab cepet. Oke. Ayah atau mama? Ah, ini yang susah sih. Aduh, cepet cok. Gimana ya? Enggak, soalnya misalnya nanya ayah atau mama gitu. Misalnya saya jawab mama, mamanya yang mana? Hah? Mama yang mana? Ya, tanya kasih ayah. Mau mama Yang ini nggak bisa ditanya. Oh, nggak bisa. Udah nggak bisa ditanya. ditanya. Oh, ini. Udah. Iya. Makanya nggak bingung gitu. Ini nggak cari informasi. Ya, nggak Masih apa-apa. pertanyaan. Kacau kalian itu. Susah. Tapi misalnya. Sorry ya. Iya, ini nggak apa-apa. Ini nggak Nggak kasih tahu nih. santai. Aduh. Berarti mama luar biasa, Single kerja parent. aja berarti. Kerja Di? jaga toko biasa. Oh, ada toko keluarga gitu. Iya. Luar biasa lah. Tapi gimana tanggapan mama keluarga pajak sekarang di PMR Kalau mama setelah prestasi sampai ke Mama sama keluarga tentu jelas bangga. Iya. Kayak karena nggak nyangka juga kan, yang biasanya ya agak-agak gitu Iya. bisa jadi PMR, apalagi sampai ke nasional. rada-rada ngalirkeun. Iya. Bisa. Iya. Kalau ayah pasti bangga sih, yakin Faza. Pastilah. Pasti doanya selalu pastilah. Amin. Amin. Oke. Oke, last question. Itu jadi sapalin perpisahan internasional. Mana pilih mana? Polpi Jabar atau nasional, jawabannya Jabar. Jabar. Why? Kenapa? Karena tidak peduli seberapa tinggi kamu terbang, selalu ingat bandara yang menerbangkan dirimu. Luar biasa. Jadi buat teman-teman PMR Jawa Barat, tenang saja, walaupun Kang Faza sudah ngewibu kemarin beberapa hari di sana, tetap Jawa Barat di hati ya. Itu Jawa Barat. Sabar di hati, tetap tenang saja. Tapi nasional juga tetap. Nasional juga tetap anak-anaknya sama asik semua Asik semua sebenarnya. ya. Cuman Programnya. misalnya, iya. Ya kemarin kan ada kampanye tuh, gimana janji kampanyenya? Janji kampanye saya untungnya dikit gitu ya. Saya menjanjikan agar komunikasi antar Palang Merah Remaja itu membaik. Gitu. Oh. Dan kita lebih lengkap, dan untuk penyamarataan informasi ataupun materi yang didapatkan. Itu ya. Nah, itu sudah dibuat, yang informasi tinggal kita sebarkan. Sedangkan untuk komunikasi Faza sendiri sedang coba catch up sama yang daerah Aceh kayak gitu. Pokoknya yang tiba-tiba lost kontak sama Faza coba dicari-cari lagi. Oh gitu ya. Berarti janji kampanye berjalan ya. Berjalan. Oh, kirain. Kalau yang deklarasi beda lagi. Oh, Deklarasi beda lagi. Karena itu 5 deklarasi kayaknya cukup untuk 5 tahun. Tidak bisa untuk 1 tahun itu. Oh iya. Berapa tahun sih? Berarti nggak cuma 1 tahun ya? Iya, 4 tahun kan kalau Porpis Nasional. harusnya 4 tahun. Cuman kan Usia karena sekolahnya. usia sekolah. Misalnya Faza udah lulus dari SMA kan udah harus cabut sial kuning, udah harus ganti sama sial biru KSR. Sedangkan kalau misalnya Faza udah pakai sial biru KSR, berarti Faza udah nggak bisa masuk Porpis Nasional. Udah nggak remaja lagi ya? Iya, udah nggak remaja lagi. Remaja kolot. Ya, oke. Beri lagi dah. Ya, karena ini juga tuntutannya. Kemarin info saja, jadi kemarin itu Kang Faza itu sudah mengikuti yang namanya Japanese Red Cross Society International Youth Station Exchange Program tahun 2023. Jadi mewakili Indonesia, Kang Faza ini terbang ke Jepang. Luar biasa. Tapi sebelumnya dia juga ikut Jumbara Nasional dan terpilih jadi koordinator Porpis Nasional. Gimana pengalamannya, perasaannya pada saat gini aja deh. Sebelum pemilihan kan pasti harus ada strategi dong, strategi yang harus ini ditempuh. lucu. Nah, strategi. Karena aku tahu nih kemarin kan kita bingung ini siapa yang mau mementori pajak. Akhirnya menghubungi Kang yang dari Depok itu, yang jadi mentor itu. Yang kamu pas di TC Jumbara di Sumedang. Kang Anton Moza. Kang Hai Kang Anton Moza. Kang Anton. Terima kasih. Ini Kang udah Anton. beres nih. Jadi koordinator Porpis Nasional. Ini apa aja strateginya? Untuk strategi itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Ngalir aja gitu. Ngalir aja begitu saja. Nggak ada. Saya harus seperti. Tapi ada masukan-masukan dari Kang Anton dong kemarin. Dari masukan dari Kang Anton ada. Jadi harus seperti apa gitu. Kang Anton bilang jangan jangan kamu terlena gitu. Sebagai dengan jabatan koordinatornya. Ya tetap aja jadi diri kamu, wakilkanlah Jawa Barat sebaik-baiknya, tetap tersenyum, tampilkan bakat kamu. Oh gitu. iya.
masih hafal apa nyanyian-nyanyian Jawa Barat yang di Lampung? Iya. Iya udah. Iya. Yang paling ikonik kita kan punya yang ikonik nih. Iya. Kenal tahu Aduh, gimana? yang paling ikonik ini agak sulit ini. Yang paling ikonik ya. Pararunten. Pararunten boleh tapi bukan favorit. Bukan, emang Bukan sudah favorit. Bukan favorit. Kalau favorit ya naik gunung. Oh, Gunung. itu yang favorit buat anak-anak. Itu favorit Faza. Oh, Kalau Faza. anak-anak kayaknya Pararunten sih sebenarnya. Kalau itu rame banget Iya, sebenarnya. lama banget. Jadi booming banget itu. Iya. Pada senasional tahu Pararunten. Pararunten, eta Pararunten, kontingen Jawa Barat, ngiringa langkung. Itu terngiang-ngiang senasional. Tapi Itu ikonik. ada yang pernah nanya nggak itu artinya apa gitu? Pernah. Ada. Pernah ada. Oh. Waktu kita ngobrol sama anak-anak koordinator provinsi yang lain kan, Ya. mereka pada nanya, Pararunten itu artinya apa? Oh, dijawab. Permisi. Ya kan kalau bahasa Indonesia kan nggak enak. Parmisi. Enak ya. Tetap Pararunten. Parmisi. Berbanding ngalangkung apa? Itu. Bareng aku numpang lewat Nah, gitu. Itu nah fungsinya koordinator pusat harus menjelaskan, harus bisa menjelaskan gitu. Waduh. Kalau It's, karena sudah ditampilkan nih. aduh. Oh kemarin kan di Jumnas ya, Jumara Nasional. Nah ini kemarin Kang Paja foto-foto yang di Jepang ya, Ya, Di ini Jepang. sedikit satu dari ada 1.000, 2.000, 3.000 foto. yang di take sama Paja sendiri. Yang di tag sama Palang Merah Jepang. Palu Jepang. Oh ini minta dari sana. Ya, minta dari sana. Soalnya kita selama di Jepang itu nggak diperbolehkan ngambil foto. Jadi Fajar sendiri yang jarang foto-fotoan. Tapi HP boleh dibawa. HP boleh dibawa dan masih boleh foto sebenarnya. Cuma disarankan tidak karena agar tidak mengganggu proses kita selama diskusi yang Proses. kayak gitu. Tapi privasi juga mungkin ya di Bisa jadi. sana. Oke, ini gimana? Ini waktu di mana nih? Ini waktu perpisahan, hari terakhir. Oh, ini hari terakhir langsung hari terakhir. Hari atau- terakhir. Entar belum. Ini hari. Pajanya yang mana ini? Ini. Oh, langsung bisa dirangkul ya. Iya, Dia siapa nih yang rangkul? itu bos. Bos. Nama dia bos dari Thailand. Bos. Bos. Sorry kak. Saudi Cup, bos. Bos. Ngobrol bahasa Thailand coba diajarin nggak bahasa Thailand? Diajarin. Cuman nggak ingat. Kira aja dia dari Thailand. Oke, tapi umurnya berapa? Dari Umurnya seumuran. Sumuran. Tapi lebih tua ini ya. Enggak tahu. Saya terhitung muda sebenarnya. Ini dari Thailand. Ini kayaknya lebih ke Hong Kong ini. Ini dari Jepang. Oh Jepang, Dari dari Jepang, Jepangnya. dari Jepang. Siap. Nggak kelihatan ini kalau nanti bisa di Zoom. nanti diedit lah sama manajer. Nah ini, ini minuman apa nih harus ditanyakan? Ya, yang pasti bukan minuman beralkohol ya guys, Bukan, teman-teman, bukan. bukan nih. Mungkin ada tapi Faza tidak minum. Ini Apa? ketika malam terakhir, Malam terakhir. Cheers ya. closing ceremony kita cheers gitu. Ini emang pakai baju adat masing-masing itu. Pakai baju adat masing-masing. Faza di sini ini lagi pakai pangsi. Pangsi. Oh, pangsinya warna-warni. Ini punya teman saya ini, punya Sonam. Oh. Sonam dari Nepal. Oh, ini ya. Ya itu. Iya. Faza pakai baju pangsi sebenarnya. Mana kalau pakai ikat lebih oke nih. Ada sebenarnya, cuman sama Faza nggak dipakai. Kalau dipakai Nggak dipakai karena nggak kebawa. Oh. Lupa guys. Bukan lupa. Oke, ini di mana nih? Ini ketika hari kedua. Hari kedua sampai lagi di Tokyo. Kita kan Oh. disebarkan ke prefektur masing-masing, terus Ya. balik lagi ke Tokyo. Ini hari keduanya. Prefektur itu provinsi kalau di kita ya mungkin. Bisa bilang provinsi, kota Provinsi. kabupaten lah kayak gitu. Kota kabupaten. Oh iya. Prefektur. Ini pas hari kedua. Hari kedua Setelah disebarkan. setelah disebarkan. Jadi kegiatannya itu gimana? Kegiatannya itu apakah terfokus di satu tempat terus nanti disebarkan balik lagi itu gimana? Ya kayak gitu. Kita 3 hari pertama tuh kayak persiapan dulu. Itu di Tokyo. Di Tokyo di distrik kerjanya. Jadi kita ke markas besar Jepang juga, kita dipersiapkan di Jepang tuh seperti apa, adabnya seperti apa, peraturannya seperti apa. Iya. Setelah itu 4 hari kita disebarkan ke prefektur sendiri. Kita belajar budaya masing-masing, budaya Jepangnya. Bertukar budaya. gitu. Setelah beres kita bertukar, kita kembali lagi ke Tokyo untuk berdiskusi. Oh, hal yang dialami. Hal yang dialami dan juga bekal yang kita bawa dari negara masing-masing kita taruh di satu meja, kita berdiskusi. Iya. Apa yang bisa Direalisasikan. Ya. Dari mengenai kebiasaan atau gimana? Itu banyak banget skalanya dari kecil kayak buang sampah ke tempatnya kayak gitu, kita ngambil sampah yang ada kita masukin ke tempat sampah sampai kita mau bikin sebuah komunitas organisasi. Hasilnya itu Itu bermacam-macam sekali.
Tapi menurut Kang Paja yang paling menarik di orang-orang Jepang untuk kebudayaan Jepang itu apa sebenarnya? Yang paling menarik dari Ya. kebudayaan Jepang itu paling Di sana. menarik pas Real, paling soalnya. menarik di sana itu Yang kayaknya ditemui apa ya, antusias mereka pada pada orang asing ataupun orang-orang yang tahu tentang budaya Jepang. Soalnya waktu Faza ke sekolah-sekolah gitu ya, teman Faza yang jago bahasa Jepang mereka pada kaget juga kan. Faza pun coba ngobrol pakai bahasa Jepang, mereka udah kaget. Padahal cuma perkenalan nama. Oh iya. Nama saya Faza Mahendra. Coba. Watashi wa namae wa Faza Mahendra desu. Yoroshiku onegaishimasu. Oh. Kayak gitu. Mereka udah kayak udah gitu. Antusiasnya gede gitu. Mas artinya. Perkenalkan, nama saya Faza Mahendra, senang bertemu dengan Anda. Oh iya. Itu yang menarik ya. Jadi Itu mereka menariknya. antusias. Kalau kebiasaannya yang lain? Kebiasaannya mereka bersih dan mereka tuh tertata. Ketika kita yang on time itu kan sering itu mereka Udah ternyata benar terkenal on ya? time. Udah Itu benar terkenal. on time. Emang banget. bener ya? Emang benar on time. Bukan gimmick di Bukan cuma gimmick di TV doang ternyata. Bener on Ketika time. kita jam 9 kita udah harus jam 9. Kita nggak boleh telat. Misalnya telat ya ada kerugiannya gitu. Ada kerugian atau ada jadi nggak jadi itu gosipan cibiran gitu ada yang seperti Kayaknya itu? enggak, orang Enggak. Jepang kayaknya nggak suka gosip. lebih fokus ke diri sendiri mungkin ya. Ya bisa jadi. Itu urusan kamu lah. Oke. Itu yang tadi dong. Ada menarik tuh yang tadi foto tadi. Nah, aduh. Ini harus agak diperdalam nih. Ini kenapa bisa seperti ini? Pak Jo tolong ke teman-temannya diceritakan ini. Oke. Kenapa bisa seperti ini? Oke, ini latar belakangnya kita tuh sedang melihat foto John Henry Dunan yang sudah tua di masa tuanya, yang udah punya janggut panjang Di itu Jepang. di Jepang. Jadi mereka kan markas besar Jepang, mereka punya kayak perpustakaan gitu. Perpustakaan Kepang Merahan itu. Ya, perpustakaan Kepala Merahan buat yang di Jepangnya sendiri. Nah, di situ ada satu foto John Henry Dunan yang udah tua. Dia udah pakai jenggot dan ada sedikit biografinya pakai hiragana. Hiragananya atau katakana. Nah, di sini Faza lagi ngeliat sama yang lain-lain, sama teman-teman yang lain. Ini nggak dipegang tangannya. Enggak, itu pegang tangan dia. Oh iya. Siap. Iya. Iya, Jadi terkontrol ya. terkontrol. Oke. Alhamdullah. Kalau ini seumuran juga sama ini. Kalau sama itu namanya Yandi. Ya, Yandi lebih Yandi. tua. Yandi. Yandi. Yang ini Yandi. Ini Yandi ini. Oh ini. Ya. Yandi mungkin. Ya, Yandi. Yandi. Oh. Yandi. Kalau itu namanya Kim. Kim. Kim apa ya lupa. Kalau yang sebelahnya lagi Jushong. Jushong. Kalau ini HP apa? Oh enggak. Ini HP-nya Samsung. HP-nya Samsung. Ini tangan Giovanni dari Indonesia juga. Oh, dari apa? Yang dari Kebumen. Kebumen ya? Yang dari Kebumen. Iya. Ini seumuran ya sama Yandi ya. Sama Yandi. Kita panggil saja aku ya. lebih muda. Aku lebih muda. Ibu nak. Lebih Kita muda. panggil Yanti aja ya. Oh, maaf. I'm sorry Yandi. It's Kang Doni. Oke. Oke. Apologize. Pas ini berarti Menara Tokyo ya? Ya, Tokyo Tower. Tokyo Tower. Ini hari terakhir. Hari ini Jalan. enggak, ini hari pertama. Hari pertama sampai ke Tokyo karena belum ada apa-apanya, kita ya main belum dulu ada- bentar belum lah padat gitu. ya. Belum padat, kita main dulu sebentar. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Udah mulai ada kenalan gitu. Udah mulai ada ini kenalan. dong. Wush, kalau di kita ya. Iya. Naik juga. Naik Gimana? cepet. Cepet. Dan nyaman. Kalau Faza kan belum pernah naik Wush. Mungkin ntar bakal Dicobain banding. cobain naik Wush, kita lihat Dibandingin. perbandingannya apa gitu. Oh, tapi ini sampai berapa kilometer per jam dilihat? Waktu itu sampai ada yang ngitung tuh Giovanni. Giovanni? Giovanni itu yang dari Kebumen. Iya. Nah, dia ngitung pakai HP dia. Yang Faza rasain emang cepat. Itu kita dari sebelum ke Mie ada satu kota lagi, lupa nama kotanya apa ya lupa. Pokoknya dari Tokyo ke kota itu cepat banget. Padahal kalau misalnya di Google Maps itu jauh. Kilometernya ya? Ya. Oke, ini satu lagi. Aku mau penasaran, kamu disimpan di homestay ya? Homestay. Di homestay. Itu di prefektur Mie. Mie. Ingat gak siapa nama orang tua asuh? Orang tua asuh disebutnya apa sih? Orang tua asuhnya nggak ingat, soalnya mereka juga nggak ngenalin pakai nama mereka. Tapi anaknya aku ingat. Oh, anaknya ingat. Anak Makoto, Perempuan. laki-laki. Oh, iya. Karena Makoto. yang laki-laki sama anak-anak laki-laki. Oh, gitu ya. Yang cewek Makoto. sama anak-anak cewek. Udah dapat nomornya punya? IG sekarang Dapat tuh? IG udah. Masih komunikasi gitu. Nggak terlalu sih, soalnya Makoto itu dia kuliah. Oh, udah Dia kuliah. udah kuliah. Udah kuliah. Ya. Siap. Itu Oke. Ini kita itu kemarin sudah mengirimkan pertanyaan ke netizen. Iya. Netizen dan dari beribu, itu banyak Beribu. yang mau bertanya ke kamu kayaknya. Nggak tahu nih. Dari berjuta pertanyaan kita saring sampai tim itu menyaring pertanyaan ini sampai keriting
yang begadang Bukan sampai jam 3 subuh ya katanya, sampai jam 3 subuh. rujukan Sampai jam 3 subuh. ribuan itu jadi 3 pertanyaan Ya, saja. 3 pertanyaan saja. Jadi coba layarnya di mana nih? Yang mana layarnya? Yang ini atau yang ini? Yang ini ya layarnya ya. Yang ini ya. Yang itu. Di sini ya. Saya ditampilkan dong. Iya. Oh ini pertanyaan pemenang. Oh, pertanyaan pemenang. Jadi dipilih kan 3. Oh. Nanti yang ditampilkan itu berarti pemenang. Oh, Dan dikasih yes. merchandise. Oke, pemenang. Itu. Jadi penasaran yang mana nih? Hah? Jadi penasaran yang mana? Ya ini lihat nih. Pemenang Q&A. Ini saya kenal orangnya ini. Ini siapa? Caca Handika. ya? Ini Caca. Handika bukan? Nggak tahu. Oh. Caca Marica kayaknya. Caca Marica. Caca ada emang orang mana? Orang Cimahi. SMP 1 Cimahi. Oh, Caca. hai Caca SMP 1 Cimahi. Pemenang kepemimpinan di Akbar. Wush. Jadi ini dia pertanyaannya. Oke, kita langsung aja lah. Pertanyaannya ini saya bacain ya. Oke, Ini siap. Panjang. Cak ini nanya tuh curhat Cak. Aduh. Oke. Mantap kamu Caca. Hawo, Kang Faza, Hawo. Hawo. Ada lagi Hawo. Hawo. Bejir, udah bejir ada Hawo sekarang. Hawo. Hawo. Izin bertanya, 21 tahun. Wish. Wah amat, SMP 21 tahun. Oh, 21 tahun yang akan datang. Generasi muda saat kini akan menjadi generasi emas pada 2045. Insya Allah. Amin. Amin. Generasi saat ini terkenal dengan sikap dan kepribadian yang dengan dijuluki sebagai generasi Z. Aduh, ini panjang berat ini. Berat. Ada perumusan permasalahan. Iya. Disuruh nulis karya tulis bisa ini. Iya. Dia kayaknya ini pertanyaan siapa Cak? Titipan dari Khalid mana? Rumusan permasalahan banyaknya pengangguran di kalangan pemuda. Nah, Pak makan pengangguran. Persoalan pengangguran di kalangan pemuda sebenarnya sudah merupakan persoalan yang terus berlarut. Bahkan setiap tahun jumlah pengangguran tersebut semakin bertambah. Hal ini patut menjadi renungan bersama. Karena hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan skill pemuda ternyata masih rendah. Apakah hal ini disebabkan oleh tidak sesuainya program pendidikan dengan tuntutan masyarakat atau minimnya program-program pemberdayaan pemuda dari kalangan? Apakah pemuda sekarang bisa berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita di Indonesia? Apakah ada program kerja Kang Paja itu koordinator Portis. Ya, bukan. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, silakan dimakan sama harus menyelesaikan permasalahan itu. Itu titipan dari Caca. Oke. Baik, Caca, buat kamu ya ini pertanyaan yang bagus banget dan sangat berbobot dan alhamdulillah diangkat beneran, Caca. Terlalu berbobot ini, Caca. Ya. Pertama-tama mau klarifikasi, saya di sini sebagai Koor Forpis Nasional bukan Menteri Pendidikan. Iya, satu. Bukan juga sebagai menteri apapun yang di pemerintahan. Gini, kalau ngelihatnya dari sisi aku juga ya, sebenarnya banyaknya pengangguran di kalangan pemuda itu karena opini pribadi. Opini pribadi. Harus Opini pribadi ya. dong. Ya, Jadi, opini pribadi. Iya, Oke. opini pribadi. Tolong jangan hujat saya. Saya juga masih SMA gitu. Gini, banyaknya pengangguran remaja itu kesulitan lapangan kerja ya. Tapi kalau pemuda-pemuda sekarang itu apalagi anak-anak remaja yang baru lulus dan sebagainya, mereka tuh nganggur karena mereka pilih-pilih kerja. Menurut Paja. Pilih-pilih kerja. Karena kayak mereka pengen gajinya berapa digit, tapi kerjaannya pengen seperti ini, pengen bisa work from home dengan gaji segini, pengen tempat kerja yang nyaman, nggak toksik, bosnya nggak toksik, kayak gitu, lokasinya biar deket, kayak gitu. Walaupun emang ada beberapa pekerjaan yang menawarkan kayak nggak ngotak gitu. Iya. Minimal S2 pengalaman kerja 15 tahun gitu. Pemuda-pemuda yang baru lulus kan kayak maksimal umur 12 kan susah gitu sebenarnya gitu. Dari yang punya lapangan pekerjaannya mereka sulit dan para pemudanya juga sulit sebenarnya. Oke. Dan misalnya kita kaitkan dengan pendidikan, nyalahin program pendidikan itu nggak bisa. Karena program pendidikan itu cuma sebuah sistem, itu mati. Balik lagi bagaimana cara kita sebagai pelajar dan juga bagaimana pengajar para guru-guru untuk mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Jika sebenarnya bagus. Contohnya kayak kurikulum Merdeka yang sekarang. Itu dinilai jelek sebenarnya di awal-awal. Tahun kemarin kan pertama kali rilis, kayaknya pertama kali banyak digunakan. Beberapa kayak merasa ribet dan merugikan juga. Tapi makin kesini mereka juga senang sebenarnya. Jam sekolah mereka makin menipis gitu. Paling resikonya mereka emang harus
memancarkan kreativitas mereka gitu. Di dunia. Ya, kurikulum 2013 sebenarnya juga bagus, tapi kurikulum mereka juga bagus sebenarnya. Itu balik lagi ke kitanya sendiri. Kalau ganti-ganti kurikulum jadi berapa kali kurikulum pernah? Kalau Faza cuma ke zaman kurikulum 2013. Kurtila sama Kurtila Merdeka. saja. Enggak, enggak Faza. Enggak. Adik-adik Faza Merdeka. Oh. Dan mereka sendiri yang bilang, Jadi lebih enak, lebih nyantai ya. iya lebih nyantai, tapi kadang-kadang mereka juga ada P5 Kang, ada P5 Kang. Ya kayak itu gitu. P5 P4 itu sebenarnya Yang yang bikin susahnya. susahnya orang tuanya sih sebenarnya. Oke. Ya itu Caca ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Caca. Apa ya? Oke, pemenang Q&A Inner Beauty. Udah tadi Caca udah ya, Caca ya. Jadi sekali lagi catatannya bahwa ini berbobot sekali, bahkan sangat Oh, berbobot. ada yang belum kejawab yang tadi. Oh, iya. Program kerja. Oh, iya. Program kerja coba Balik kalau lagi, maaf. program. Ini program apakah ada program Program kerja Faza Faza apa? sebagai Core Forbes Apa? nasional? Nah, untuk menyelesaikan Skill ini. perihal masalah seperti pengangguran kayak gitu kan nggak mungkin. Ya, Faza masih remaja, masa nyiptain lapangan kerja. ya. Tapi dan apalagi fokus Faza sendiri bukan di remajanya, tapi di Palang Merah Remaja. Lebih sempit lagi. Lebih ya. sempit lagi. Nah, program kerja Faza sendiri seperti yang dijanjikan waktu Jumnas. Faza tuh pengen biar anak-anak Palang Merah Remaja di seluruh Indonesia itu mendapatkan materi yang sama semua gitu. Jadi ketika mereka Rata, ditanya, ketika mereka tanya, tahu pertolongan pertama nggak? Tahu cara bikin tanda darurat nggak? Tahu nggak tentang perawatan keluarga? RSPS ya sekarang ya namanya. Ya, RSPS. Tahu nggak tentang materi-materi itu? Dan Bagus. mereka bisa ngejawab gitu. Jangan Bisa. sampai waktu aku tanya, soalnya kemarin juga kayak gitu waktu Jumnas. Tahu nggak materi ini? Di apa? Survei. Iya di survei gitu. Tahu nggak tentang materi ini? Enggak, kita nggak dapet. Malahan di sekolahku nggak ada fasilitator. Lah, Oh, gitu. gimana nggak ada fasilitator gitu? Jadi target Faza menyebarkan materi-materi PMR aja dulu ke anak-anak Palang Merah Remaja, dan itu Ya. sudah direalisasikan. Tinggal disebarkan aja linknya gitu. Oh, jadi udah ada video atau materi Perpustakaan, perpustakaan kayak digital. perpustakaan digital. Bagus. Nanti coba linknya ya ditanyain ke Kang Fajar. Jadi itu programnya ya. Jadi Iya. untuk menguasai jawab program mungkin nggak bisa, tapi kalau perihal skill tentang Kepalang Merahan kan tadi Iya. itu udah masuk sekali. Skill Kepalang Merahan itu materi mau di harapannya bisa sama rata lah. Ini pemenang kedua Q&A Inner Beauty. Ini Inner Beauty ini kayak skincare. Oh ya, maaf. Ini peserta Apa siapa ini? ini anak Forbes Yogyakarta. Oh. Dan dia nge-follow Jogja. IG aku duluan juga. Ternyata pas kita Jogja. chatan, oh anak Forbes kota Yogyakarta. Oh, Dan benar dia duluan dia atau kamu yang dia. Oh, benar. Iya, Benar ya ini ya. benar. Itu kan bisa. Oke. Pertanyaannya aku bacain ya. Nah, ini agak pendek nih. Halo Kang Faza, A-nya 3, pakai tanda seru. Saya Inner Beauty Koordinator Forbes Kota Tangerang. Tangerang ini. Tangerang, tapi masuk ke provinsi Yogyakarta. Soalnya kenal sama Davasya. Dava. Enggak. Dava Yasa. Ini Kota Tangerang kok di Yogyakarta. Ya itu, makanya bingung saya juga. Dia itu anak Yogyakarta. Forbes Yogyakarta. Kayaknya anak Yogyakarta, cuma masuknya kota Tangerang. Kota Tangerang. Jauh kan ya? Tapi kenal sama anak Forbes Yogyakarta dan bilangnya anak Yogyakarta. Oh, saya mau bertanya Kang, program apa saja yang akan Akang buat untuk Forbes di daerah? Bagaimana cara Pornas meningkatkan koordinasi dan sinergi dari pusat ke daerah? Thank you and be happy Kang Faza. Ini gimana nih Kang Faza, coba? Oke, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, program-program yang akan Akang buat untuk Forbes di daerah masing-masing. Ya. Dan yang kedua, bagaimana cara Forest meningkatkan koordinasi dan sinergi dari pusat ke daerah. Oke. Oke, buat yang pertama dulu, program apa yang dibuat untuk Forbes daerah itu belum ada. Dan aku pun belum terlalu merencanakan buat tahun ini ada. Karena Forbes sendiri itu beda-beda permasalahannya tiap daerah. Dan aku nggak mungkin bisa bikin program kayak di A ada masalah A, saya ngasih program B, nggak Iya. bakal bisa gerak di wilayah A. Iya, iya. Tapi ketika di wilayah B punya masalah B, saya kasihkan program B, mungkin aja mereka bisa gerak. Oke. Jadi nggak mungkin saya ngasih program yang sama Jadi rata dengan semua. Belum dianalisa. Belum dianalisa. Ya, Belum dianalisa karena anak-anak Fornasnya pun beberapa emang ada yang baru juga masuk ke Forbes kayak gitu. Jadi tahap awal kayaknya gara-gara COVID juga kan, Faza tuh sekarang nyoba catch up-nya komunikasi lagi dari awal, nge-catch up juga alumni sebelumnya yang Fornas sebelumnya. Faza lagi ngejar itu dulu. Kita mulai lagi dulu dari awal, bangun dulu fondasinya, barulah kita bikin program-program kerja untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk di nasional. Untuk di nasional. Untuk daerah? Jabar sendiri gimana? Untuk daerah Jabar sendiri itu belum sama, karena kota kabupatennya juga sama. Oke. Kita Faza nargetinnya fondasi dulu kita bikin.
Untuk program Contohnya? fondasinya kayak sistem komunikasinya gini. Oke. Komunikasinya, pergantian koordinatornya juga itu harus lebih tertib. Nah, kalau pokoknya kita saling tuker dulu deh. Kita masalah kamu apa, kita coba perbenah dulu. Nah, salah satunya itu nggak ada for peace. Ya Nggak sebelumnya. ada for peace. Mm. Tapi mereka ngirim perwakilan waktu kata Forpis Jawa ada Barat. Forpis itu. Karena dibutuhkan. Pasal saya pengukuhan, dia curhat. Sebenarnya daerah saya nggak ada for peace. Oh gitu. Lah kok bisa Pemilihannya. nggak ada for peace sama sekali. Bukan nggak ada pemilihan, tapi nggak ada for peace-nya. Akhirnya kita sama teman-teman for peace yang lain kita bantu. Ya udah kita coba bikin. Akhirnya tahun kemarin di akhir tahun mereka kebikin lah for peace. Aja pengen coba kita ngadain dulu aja for peace di daerah masing-masing dulu. Lebih aktif dan terorganisir ya. Iya. Ya berarti. Karena kalau misalnya buat program kerja, Faza balikan ke for peace daerah masing-masing. Kalian mampunya apa, bisanya seperti apa. Kalau perlu dukungan. Kalau perlu dukungan, kita bisa bantu buat promosi dan sebagainya. Iya. Yang paling bagus sebenarnya for peace Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Soalnya Dava yang waktu itu datang ke Jumnas, dia cerita dia pernah bikin event, bikin lomba, dan mereka juga dapat budget. Itu pure Forpis yang bikin. Pure for peace yang bikin. Mereka dapat budget, mereka juga punya markas. Oh keren juga berarti for Punya peace-nya. ruangan. Iya punya ruangan. Sedangkan for peace Kota Bandung, for peace Kabupaten Cimahi yang kayak gitu kan gak semuanya kayak gitu. Ya, jadi itu ya. beda-beda. Jadi Faza kembalikan lagi ke daerah masing-masing. Kalian sanggupnya seperti apa? Silahkan gitu. Iya, Forpis berarti harus dikasih ruangan juga di sini. Bisa bareng tim. Ya, kalau ini mah kita sekarang udah punya ruangan podcast ya. Jadi teman-teman Forpis di Jawa Barat, ini mah obrolan tadi juga sebelum take. Jadi kalau mau adain podcast, tinggal dapat ke Kang Pajak, ke manajer juga, ke manajer. Gitu. Kalau Ini baru kedua ya. baru Udah ya, meningkatkan kondisi dan sinergi itu tadi ya, komunikasi ya. nyobain komunikasi lagi. Komunikasinya diperbaiki lagi. untuk program-program karena masalahnya berbeda itu silakan diserahkan ke Forpis masing-masing. Mungkin nanti bisa bertukar program juga. Iya kalau bisa. sama. Kalau misalnya sudah sama-sama mampu. Ini pertanyaan ketiga, izin. Terakhir berarti. Oh terakhir nih. Izin bertanya, YRST Ini Rosita. Oci Oci. Bumi. Anak Forpis Jabar. Oh, tahu dia. Oci, izin bertanya nih. Awal mula kamu gabung di Forpis tuh gimana sih ceritanya dan prosesnya? Apa yang membuat kamu tertarik bergabung dengan Forpis dan apa yang menjadi motivasi kamu sehingga kamu bisa berada di posisi seperti sekarang ini? Pesan apa yang akan disampaikan untuk memotivasi rekan-rekan atau adik-adik PMR supaya bisa berkembang lebih maju dan tips supaya bisa have fun menjadi anggota PMR? Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Kang Baja, gimana? Awal mula gabung di Forpis itu karena disuruh. Dan saya mau. Oh. Disuruh oleh fasilitator. Kang Abah, Kang Rifki, terima kasih. Kang Abah, Kang Rifki. Ya, namanya Kang Rifki tapi dipanggilnya Kang Abah. Abah Rifki, terima kasih kata Pak Jaya. Ya. Oke. Kita awal gabung disuruh masuk. Sebenarnya Faza pun masih rawa, masih abu-abu. Forpis itu apa sih sebenarnya kerjanya? Tidak ngapain? merasa tertipu? Enggak. Oh, enggak. Dikit aja. Dikit. Oke. Siap. Karena biasanya berdalih diajak tapi ditipu sebenarnya. Akhirnya pas gabung, Forpis forum. Ngelihat Forpis daerah lain gimana. Oh ternyata minim informasi banget waktu awal Faza masuk Forpis Jabar kan. Oke. Akhirnya waktu proses pemilihan Faza pun sebenarnya nggak terlalu tertarik sama posisi koordinator provinsi waktu itu. Tapi diajak juga sama. Diajak sama kata Kang Abah, cobain aja dulu, nggak apa-apa kok, nggak, kalau misalnya dapat nggak rugi apa-apa juga. Iya. Ya udah deh cobain. Awal dalam hati sebenarnya nggak mau karena ngelihat kayaknya minim informasi kayak gitu kan kayak biasanya bikin malas ya. Iya. Nah Faza juga ngerasa kayak gitu. Akhirnya Faza cobain, kepilih jadi 3 besar, kepilih jadi koordinator provinsi. Oh, jadi awalnya memang tidak bersemangat menjadi koordinator. Tidak menginginkan. Bukan tidak menginginkan tapi bukan target ya. Bukan target karena tidak tahu apa-apa sendiri tentang Forpis. Ya, tapi itu hanya karena tidak tahu apa-apa tentang Forpis, bukan karena memang malas gitu. Bukan karena malas. Memang tidak tahu. Tapi sekarang udah tahu. Sudah tahu. Semangatnya udah tumbuh. Udah tumbuh. Udah tumbuh banget. Oke. Jadi udah ada rencana. Sudah ada rencana. Impian, siap. Pesannya? Bentar dulu ini, karena ini berbeda. Apa yang menjadi motivasi kamu sehingga kamu bisa berada di posisi seperti sekarang? Tertarik. Oh iya. Sekarang. Nah, awalnya kan emang gak semangat, cuman nggak ada motivasi. Cuman pas tahu kondisi anak-anak Forpis Jabar dan daerah Palang Merah Remaja daerah Jawa Barat, ternyata banyak yang minim informasi, minim materi dan sebagainya. Akhirnya oke lah, kita adain rapat kira-kira apa kurangnya. Terus mereka banyak yang komplain juga masalah Forpis itu seperti apa sih sebenarnya. Nah situlah oke. Kita coba kejar posisi Forpis nasional. Kebetulan ada Jumbara juga kan di tahun itunya. Akhirnya cobalah kejar.
Nah, kalau motivasi sebagai koordinator Profis nasional sebenarnya tidak ada motivasi untuk Karena sebagai sebagai aja, Kornas. mengalir aja Mengalir ya. aja karena Emang Faza pun lihat semisalnya Faza nggak jadi Kornas pun teman-teman Faza dari provinsi lain juga sebenarnya udah semangat, udah Iya, cukup juga mereka lebih malahan kayaknya dari Faza kan. Jadi nggak terlalu tertarik tapi ternyata ya kepilih lagi gitu. Terpilih lagi. Tidak ada apa janji-janji kampanye gitu. Tidak ada janji-janji kampanye palsu gitu. Semuanya real dan sudah terlaksanakan yang saya. Oke, pesannya yang Pesan motivasi adik-adik PMR lah. Biar ya nanti mungkin di Jumnas nanti insya Allah ya semoga bisa dari Jabar lagi yang terpilih. Gitu. Amin. Gimana? Untuk motivasi rekan-rekan ya, jangan terlalu pikirkan apa kata orang-orang. Jika kalian berprestasi berarti bagus, tandanya kalian berprestasi. Jika ada orang yang mencibir kalian karena prestasi, biarkan saja. Karena ingat, semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin besar juga anginnya. Iya, sip. Semakin tinggi sebuah pohon maka semakin besar juga anginnya dan semakin banyak juga yang hinggap. Ada burung segala macam ya. Oke. Itu 3 pertanyaan sudah ya. Nanti akan dikasih apa? Merchandise dari podcast. Merchandise-nya mau dilihatin dulu? Oh, jangan. Rahasia merchandise-nya pokoknya ya. Pasti sudah ada. Di nanti aja merchandise-nya. Oke. Karena Kang Faza itu sekarang masih sebagai koordinator Porpis nasional ya, apakah ada harapan dan doa untuk PMR Jawa Barat se-Indonesia gitu, harapannya yang ya kalau memang bukan Kang Faza yang bisa mewujudkan itu, bisa nanti mungkin koordinator lain gitu apa sih? Harapan untuk Palang Merah Remaja se-Indonesia bisa lebih cakep lagi. Kalau cakep kayaknya anak-anak PMR udah pada cakep-cakep sebenarnya. Iya. Yang diharapkan adalah kalian lebih kompak gitu dan fokus membangun internal sebelum pergi ke eksternal. Oke, membangun dari dalam dulu, dari jadi dari kalian sendiri dulu, lalu misalnya diri kalian sudah mantap, sudah oke, cobalah baru ke gabung ke yang lain gitu. Ini apa ya? Gimana ya? Saya ngebayanginnya itu susah kalau misalnya dipakai kata-kata biasa. Intinya itu harapan aku buat kalian adalah terus lakukan yang kalian lakukan sekarang ya, untuk kemanusiaan, kesukarelaan, semuanya seperti itu. 7 prinsip dasar itu sangat bagus dan sangat berarti di kehidupan kalian. Yang aku harapkan di masa depan nanti Palang Merah Remaja bakal bisa lebih bagus dalam sisi materi. Kayak seluruh Indonesia tuh udah dapat semua materinya gitu, nggak ada lagi yang jomplang. Oke. Dan kalian juga mendapatkan pelatihan yang layak dari fasilitator kalian, dan semoga suatu saat nanti kalian ketika bertemu dengan PMR dari negara lain, kalian udah nggak bakal minder. Kalian juga udah pede dengan ilmu kalian, dengan sistem kalian, kalian udah pede. Kayak kita juga mantep kok gitu. Oke, kasih tahu lah. Ini karena kan tagline kita menyuarakan kemanusiaan. Menurut Kang Faza, kemanusiaan itu mungkin untuk pastikan walaupun remaja kemanusiaan ada. Ya. Menurut Kang Faza sendiri, apa sih kemanusiaan itu? Kemanusiaan itu rapuh. Kenapa rapuh? Kenapa rapuh? Karena misalnya kamu sendiri atau minoritas itu biasanya kamu kalah dengan mayoritas. Itu. Nah, dan kita yang punya memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk saling tolong menolong, tolong keep up itu dan tolong tinggikanlah rasa kemanusiaan di diri kalian. Teruslah menolong. Tapi jangan lupa semua manusia juga berhak untuk ditolong. Tolonglah diri kalian sendiri sebelum kalian menolong orang lain. Luar biasa. Jadi ini itu berarti kemanusiaan menurut tadi Faza. Karena menyuarakan kemanusiaan itu, kemanusiaan itu harus selalu disuarakan ya. Iya. Sepakat ya. Karena kita semua manusia, kita semua berhak ditolong, kita semua pasti mampu menolong. Jadi tetap lakukan hal-hal yang baik. Jangan terpengaruh dari manapun, apapun yang kalian lakukan, tetap ikhlas. Dan ya, itulah mungkin akhir dari podcast ini, Kang Faza. Terima kasih. Mau salaman nggak? Boleh. Ya, Oke. Ya, itu demikian mungkin ya podcast kali ini. Jadi semoga ada hal yang bisa teman-teman terutama PMR bisa ambil dari seperti apa Kang Faza, terus prestasinya seperti apa, bisa sampai tingkat nasional. Dan saya yakin di masa depan semoga ada Kang Faza atau Teh Faza
pajak-pajak yang selanjutnya lah bisa mewakili Jawa Barat di tingkat nasional bahkan ke internasional. Begitu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe PMI Jawa Barat TV di YouTube. Ada juga IG @PMI Jabar. Ada juga di Facebook Posko PMI Jabar. Ya, IG-nya Kang Fajar apa? IG aku Forpis Jabar. IG Forpis Jabar katanya. IG Forpis Jabar. Tapi di Forpis Jabar cari IG pribadinya gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast PMI Jawa Barat TV.